Hai teman-teman, selamat datang, welcome. Terima kasih banyak kamu sudah klik lagi video ini. Mari kita lakukan kembali general reading teman-teman ya. General reading ini adalah energi pembacaan kartu dan bacaannya secara umum. Energi banyak orang bisa terjadi pada siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Gak usah repot-repot kamu mencocok-cocokkan dengan kondisi kamu karena tidak akan cocok buat semua orang teman-teman. Ambil yang positifnya saja, minimal kamu di sini mendapatkan hiburan. Tema untuk cerita kehidupan kali ini yang kita akan angkat adalah perasaan dia ke kamu versus perasaan dia ke pihak lain. Oke. Kita akan coba cek energinya. Ini tidak harus selalu kamu korelasikan dengan masalah cinta, teman-teman ya. Bisa juga masalah yang lain, pertemanankah, persahabatankah, atau soal keluarga. Bagaimana perasaan dia ke kamu, dan bagaimana perasaan dia ke pihak lain. Jangan lupa kasih jempol ke atas, subscribe, klik loncengnya, berikan apresiasi super thanks, atau apresiasi bintang kalau kamu nontonnya di Meta. Terus kamu tulis juga di kolom komentar, video ini nyampe ke kamu pada saat kamu sedang beraktivitas dan melakukan apa? Ada yang lagi rebahan, ada yang lagi terkapar, tak berdaya, ada yang lagi makan, lagi kerja. Apakah itu pagi, siang, sore, malam, tengah hari, dini hari? Silahkan kamu tulis di kolom komentar. Yang mau konsultasi personal reading, ada admin saya yang bisa kamu chat. Di sana ada katalog yang bisa juga kamu pilih, sesuai dengan budgetnya kamu ya teman-teman ya. Tidak ada paksaan. Oke, perasaan dia ke kamu versus perasaan dia ke pihak lain. Kita coba lihat perasaan dia ke kamu. Oke. Dan perasaan dia ke pihak lain. Perasaan dia ke pihak lain. Oke. Kita membaca berdasarkan simbol kartu ya teman-teman. Kalau yang saya lihat di sini, perasaan dia ke kamu, ini energinya lebih kepada seperti dia menarik diri. Sepertinya ada hal yang membuat dia tidak percaya dengan kamu. Mungkin kamu pernah melakukan kesalahan. Atau mungkin dia merasa nggak enak karena dia ini sepertinya sudah menyakiti kamu, sudah mengecewakan kamu, atau dia merasa nggak nyaman sebetulnya dengan kamu. Kalau saya rasakan di sini, ada energi ketidaknyamanan dari seseorang yang terkoneksi sama kamu. Tapi ketidaknyamanan itu membuat dia dan kamu saling menjauh. Mungkin dia yang pertama kali menjauh ya. Bukan berarti menjauh itu dia marah, tidak. Tetapi apapun yang terjadi di antara kalian, ada banyak hikmah dan pembelajaran yang dia bisa ambil. Mari kita keluarkan 3 kartu dari sini. Perasaan dia ke kamu. Sebelum kita ke perasaan dia ke pihak lainnya. Perasaan dia ke kamu. Oke. Teman-teman, perasaan dia ke kamu ini lebih kepada masalah tanggung jawab yang saya lihat. Oke. Ada banyak hal yang sudah kalian lalui bersama. Misal ini keluarga atau pasangan. Saya lihat dia punya tanggung jawab di sini. Bersama dengan kamu dia ini seperti menjalankan status atau menjalankan tanggung jawab tertentu. Dan dia mempertahankan image juga, lebih kerasa itu. Jadi apakah dia ini ada perasaan sayang atau perasaan cinta, perhatian? Saya tidak melihat itu ya. Tetapi di sini energi dia itu didominasi karena dia bertanggung jawab dengan apa yang sudah dia ambil, sebuah keputusan. Gitu. Tanggung jawabnya dia untuk mengemban perannya dia, entah perannya dia kepada kamu ini sebagai pasangan, sebagai kekasih, sebagai saudara, atau sebagai orang tua, atau mungkin bahkan sebagai seorang anak di sini.
Karena ada banyak hal yang ya dia udah seperti memegang janji ya, mempertahankan image. Kalau sampai dia kacau hubungannya sama kamu, saya lihat dia akan kehilangan image, dia akan kehilangan segalanya, apa yang sudah dia bangun. Seperti status juga dia akan kehilangan, dan dia sepertinya belum siap untuk kehilangan status itu. Makanya di sini dia lebih menarik diri dan menjaga komunikasi perasaan dia ke kamu. Teman-teman, ada sebuah situasi perasaan yang kalau boleh dibilang dia ini ragu-ragu. Dia nggak yakin apakah dia bisa melanjutkan tanggung jawab yang dibebankan kepada dia. Tetapi seandainya pun dia harus memilih untuk pergi atau meninggalkan status kejelasan hubungan ini, dia pun terlihat juga nggak akan bisa lepas dari kamu 100% gitu ya. Tetap ada hal yang harus dia share dengan kamu. Misal kalau ini pasangan, saya merasakan kalaupun dia harus memilih pergi, benar-benar meninggalkan kamu, ada sesuatu bentuk tanggung jawab yang harus dia berikan ke kamu di sini karena ada Ace of Pentacles. Mungkin ini terkait dengan peran. Kalau sudah punya anak berarti juga harus mau nggak mau tetap terkoneksi karena anak gitu ya. Kalau misalnya ini ada perpisahan pasangan, perasaan dia ke kamu, dia nggak bisa ninggalin kamu begitu saja. Intinya begitu. Kalaupun dia ada keinginan untuk pergi jauh dari kamu, kalaupun dia ada keinginan bahwa dia merasa bersalah sama kamu, dia tetap tidak bisa 100% meninggalkan begitu saja karena ada bentuk tanggung jawab yang berkelanjutan, saya lihat. Oke, berkelanjutan. Ya, ada energi anak di sini. Jadi seperti seorang anak yang membutuhkan peran dan tanggung jawab. Ini bisa soal istri, bisa juga soal suami. Itu ya, entah kamu seorang istri atau entah kamu seorang suami, sesuaikan sendiri kondisi dan situasinya. Sekarang kita akan cek bagaimana perasaan dia ke pihak lain. Oke, dia merasa ada kenyamanan teman-teman dengan pihak lain. Kenyamanan ini sepertinya dia temukan pada saat dia sedang terluka, pada saat dia sedang merasa tidak lengkap, merasa sedih, ya. Entah sedihnya itu karena hubungannya tidak baik-baik saja, atau memang dia pas lagi galau aja gitu. Nah, di situasi itu, ada orang yang hadir ini, pihak lain yang hadir ini, dan entah kenapa dia nyaman, dia percaya untuk mencurahkan semua isi hatinya ke pihak lain ini. Oke, kita lihat. Pihak lain ini datang memang seperti secara tiba-tiba. Pihak lain ini boleh saya katakan dia adalah orang yang siap untuk membantu gitu loh. Membantu kondisinya dia, membantu kesulitan-kesulitannya dia. Ketika dia sedang struggle, ketika dia sedang berkonflik secara batin, pihak lain ini datang. Dan saya merasakan pihak lain ini seperti memberikan kekuatan kepada dia. Nah, ini bisa siapapun ya. Bisa sahabat, bisa teman juga bisa. Tetapi kalau yang saya lihat di relasinya dia sama orang lain, ini juga ada kendala teman-teman. Salah satunya atau dua-duanya itu sudah ada yang menikah atau berpasangan atau sudah berkomitmen gitu. Yang saya rasakan di sini ada semacam status pernikahan yang juga terlihat dari pihak ketiga. Perasaan dia kepada pihak lain ini seperti apa? Mari kita lihat perasaan dia ke pihak lain. Oke. Selain dia menemukan kenyamanan dengan pihak lain, teman-teman, saya melihat pihak lain ini mau meredam atau bisa meredam emosinya dia.
Dia ini kan ketika sedang galau, overthinking banget gitu, dan dia merasa apapun bisa dia ceritakan ke pihak lain ini. Nah, apakah dia ini seperti mencari pelarian dengan pihak lain? Kalau yang saya rasakan, ketika ada kenyamanan, ada kepercayaan, belum tentu dia ada perasaan sayang, belum tentu dia ada perasaan cinta, ya. Belum tentu dia ada perasaan peduli. Pihak lain ini seperti hanya sekedar menjadi tong sampahnya dia, gitu loh. Tempat curhat, agar dia bisa kuat. Berbeda dengan perasaan dia ke kamu. Dia lebih nggak bisa lepas, meskipun dia ingin pergi, dia nggak bisa. Karena dia masih menjalankan dan harus bertanggung jawab terhadap sesuatu. Oke, perasaan dia ke pihak lain. Ya, teman-teman, perasaan dia ke pihak lain. Dia ini merasa dihargai, dia ini merasa diagungkan, dia ini merasa punya power dengan pihak lain itu. Mungkin pihak lain itu tidak terlalu mendominasi dia, tidak terlalu mengatur-ngatur dia. Sehingga dengan pihak lain itu, selain dia menemukan kenyamanan, dia percaya untuk cerita apa saja, pihak lain itu mampu meredam emosinya dia. Pihak lain itu saya rasakan ketika ngobrol ya sama dia merasa dihargai di sini karena ada Queen of Swords dan ada Queen of Wands. Dia merasa dimanusiakan. Dia merasa nyaman aja lah, kalau yang saya boleh bilang ya, nyaman aja. Ini bisa koneksi hubungan yang seperti apa saja, mungkin sahabat pun juga bisa gitu ya. Tidak harus selalu kisah cinta segitiga, enggak. Tapi kan agak berbahaya juga ketika ini lawan jenis kayak gitu. Ya, yang sejenis aja juga sama-sama bahaya ya. Tapi itulah, kalau yang saya rasakan, dia dengan orang ketiga tidak menyimpan perasaan cinta, sayang, peduli. Dia hanya menemukan kenyamanan saja, karena dia merasa dimanusiakan dan dihargai, merasa diperhatikan, dia bisa cerita apa saja dengan pihak lain itu. Sedangkan perasaannya dia ke kamu, sampai kapanpun juga, terlihat kalau nggak akan pernah bisa lepas, karena ada bentuk tanggung jawab yang harus dia tuntaskan. Ini teman-teman ya, perasaan dia ke kamu versus perasaan dia ke pihak lain. Ambil yang positifnya saja, apapun situasi kamu, semoga kamu terhibur. Kita lihat final message perasaan dia ke kamu versus perasaan dia ke pihak lain. Final message. Teman-teman, di sini ada dua kartu yang saya tarik ya. Terlihat bahwa di sini yang pertama ada take action dan yang kedua ada don't stop. Di dua kartu ini boleh saya bilang bahwa ketika kamu sudah membaca atau sudah tahu readingan ini dan memang ini situasimu, segeralah bertindak sebelum ada pihak lain yang membuat nyaman dia. Oke, misalnya ketika kamu membuat dia sedih, membuat dia menangis, membuat dia merasa dicuekin gitu ya, tidak dipeduliin, segera ambil langkah, segera ambil sikap. Jangan sampai ada pihak lain yang mengusap air matanya. Jangan sampai ada pihak lain yang membuat nyaman dia. Ini adalah take action. Dan jangan pernah berhenti berusaha untuk mempertahankan sebuah relasi yang sudah baik hanya karena kejenuhan sesaat. Ya, karena mungkin di sini ada kejenuhan sesaat. Bisa saja dia merasa jenuh perasaannya dengan kamu, makanya dia ragu-ragu, dia bingung. Gitu. Oke, saya pikir cukup. Mudah-mudahan pembacaan ini bermanfaat untuk kamu. Jangan lupa kasih jempol ke atas, subscribe, klik lonceng notifikasinya, berikan apresiasi super thanks atau apresiasi bintang. Kita ketemu di personal reading. Silahkan kamu chat ke admin saya. Bye-bye.